Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Nah, di video aku kali ini aku mau ngasih tahu nih ke bunda mengenai penyebab kurangnya air ketuban. Nah, apa aja sih penyebab kurangnya air ketuban itu? Untuk mengetahui jawabannya, tetap pantengin terus ya video aku. Nah, sebelum masuk ke topik ya, aku ingin ngasih tahu ke Bunda terlebih dahulu nih, bahwa air ketuban ini banyak mengandung nutrisi, hormon, dan sel pembentuk kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh si ibu. Namun, pada usia kehamilan 20 minggu, ya, komposisi air ketuban ini didominasi nih oleh urin janin ya atau air kencing janin. Maka dari itu kelainan pada saluran kemih janin itu sangat mempengaruhi volume air ketuban. Oke, kita bahas mengenai penyebabnya ya teman-teman. Nah, ini aku jelasin mengenai penyebab secara umumnya ya. Nah, ini pengalaman pribadi aku nih teman-teman pas waktu usia kehamilan 24 minggu. Pas waktu kontrol di dokter spesialis kandungan aku tuh dinyatakan bahwa air ketubanku itu kurang teman-teman jumlahnya. Tetapi pas waktu dicek saluran kemih janin bagus dan apa-apa juga bagus semua ya, normal semua ya. Nah, ternyata itu hanya akunya aja ya, hanya si ibunya aja yang kurang minum. Terus terang waktu itu aku males minum teman-teman, sehari itu nggak nyampe 2 liter. Padahal ibu hamil itu sehari minimal 2 liter ya minum air putihnya. Pas waktu habis dinyatakan kurangnya air ketuban itu aku langsung minum nih teman-teman, sehari itu 2 liter, kadang 2 liter lebih. Dan pas waktu cek lagi nih di dokter kandungan, alhamdulillah air ketubanku ini cukup teman-teman, gak kurang lagi. Berarti hanya si ibunya aja ya yang kurang minum air putih. Nah, ini juga sangat berpengaruh nih teman-teman, maka teman-teman harus minum air putih yang banyak ya, sehari minimal 2 liter. Nah, jika teman-teman ada nih ya, misal minumku udah banyak nih sehari itu bisa nyampe 2 liter lebih, tetapi kok dokter pas waktu kontrol di dokter, pas waktu di USG air ketubannya dinyatakan kurang. Nah, ini ada penyebab lain nih teman-teman. Apa aja sih penyebabnya itu? Nanti aku jelasin secara detail satu persatu dan penjelasannya ya teman-teman. Nah, ini nih penyebab lainnya ya teman-teman. Yang pertama, saluran kemih janin tidak berkembang secara sempurna. Nah, tadi kan di awal udah aku jelasin ya teman-teman, bahwa mulai usia kehamilan 20 minggu, nah volume air ketuban ini didominasi oleh urin janin atau air kencing janin ya. Jadi dengan kurangnya air ketuban ini sangat berpengaruh nih ya terhadap saluran kemih janin. Penyebab yang kedua nih teman-teman, yaitu gangguan plasenta seperti solusio plasenta. Ini dapat menyebabkan aliran darah dan asupan nutrisi ke janin itu terhambat ya teman-teman. Hal ini membuat produksi urin janin ini menjadi terganggu, sehingga menyebabkan volume air ketuban ini lebih sedikit. Apa sih solusio plasenta ini ya? Solusio plasenta ini komplikasi kehamilan ya teman-teman, yaitu plasenta ini lepas ya dari dinding rahim sebelum proses persalinan ya. Penyebab yang ketiga nih teman-teman, yaitu ketuban pecah dini. Nah, ini adanya robekan kecil ya pada kantung ketuban, sehingga menyebabkan ketuban ini merembes teman-teman dan keluar dari rahim. Nah, kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka air ketuban ini akan habis ya teman-teman, dan akan menyebabkan gangguan pada janin dan bisa menyebabkan kematian pada janin. Wah, ini bahaya banget ya teman-teman, harus segera diatasi ya.
jika kalian mengalami ketuban, loh kok ketubanku ngerembes atau keluar nih, itu segera langsung ke dokter ya teman-teman, atau ke tenaga kesehatan terdekat biar segera diatasi. Yang keempat nih teman-teman, disebabkan karena komplikasi kehamilan kembar ya. Yang kelima, nah si ibu hamil ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya teman-teman. Misal nih ya, contoh obat-obatannya ya, seperti ramipril, katropil, dan lisinopril. Nah, obat-obatan ini dikonsumsi oleh ibu hamil yang menderita hipertensi atau darah tinggi. Nah, penyebab lainnya nih, si ibu hamil ini menderita penyakit diabetes ya, atau penyakit gula ya. Bisa juga si ibu hamil ini dikarenakan mempunyai penyakit lupus. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan bisa menyebabkan volume air ketuban ini jumlahnya sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan ya. Nah, gimana sih caranya menangani atau mengatasi jumlah air ketuban yang sedikit ini, atau bisa disebut dengan oligohidramnion ya teman-teman. Nah, pertama si dokter kandungan ini melakukan pemeriksaan USG ya teman-teman. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, maka si dokter kandungan ini akan menyarankan beberapa perawatan ya. Apa aja sih perawatannya? Yang pertama nih, infus amnio ya. Nah, infus amnio ini menambah cairan ke dalam kantung ketuban ya. Yang kedua, memperbanyak asupan cairan ya selama kehamilan. Nah, ini ibu hamil harus minum air putih minimal sehari 2 liter ya teman-teman. Yang ketiga, nah si dokter kandungan ini menganjurkan si ibu ini untuk bed rest ya, istirahat total ya teman-teman. Oke Bunda, itu tadi video aku mengenai ya penyebab kurangnya air ketuban. Yang kedua, cara penanganan ya, atau cara mengatasi jumlah air ketuban yang sedikit atau oligohidramnion. Yang ketiga, cara pencegahan ya, atau meminimalkan resiko terjadinya air ketuban sedikit. Semoga video aku kali ini sangat bermanfaat untuk para bunda. Jangan lupa subscribe ya bunda, dan like, dan bantu share video aku ini agar aku lebih semangat mengembangkan channel ini. Nah, saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time bunda.